Aku paling benci dengan pengemis. Mudah saja sepertinya bagi mereka untuk mendapatkan uang. Hanya tinggal menyodorkan telapak tangan minimal 1000-an masuk ke kantongnya. Namun, aku juga pernah diingatkan oleh temanku soal sikap benciku terhadap pengemis. Dia bilang beberapa pengemis anak-anak terjebak dan terpaksa mengemis untuk orang lain, untuk preman-preman. Dan kalau tidak mau mengemis, pengemis cilik itu akan dipukuli. Namun, entah kenapa mendengar cerita itu aku malah semakin malas memberi uang saat tahu uang itu hanya akan dipakai oleh preman-preman. Ini karena aku sendiri merasakan betapa susahnya aku dulu setiap kali menginginkan sesuatu. Bahkan untuk mendapatkan sepeda pertamaku saja aku harus membantu almarhum ayah mengantarkan bibit sawi dulu ke kampung-kampung. Ayah, beliau memang mendidikku untuk bekerja keras dari kecil. Dan berkat ayah pula aku jadi seperti ini. Benar, seorang wanita penggila kerja yang sukses. Bahkan, di hari kematian ayah aku tetap bekerja. Hingga beberapa saat kemudian lamunanku akan kenangan bersama ayah buyar. Ketika handphoneku berbunyi, dan ternyata telepon dari ibu. Dan meskipun sebenarnya agak susah mengangkat telepon sembari mengemudikan mobil, tapi akhirnya aku angkat juga. Ibu kemudian bertanya kenapa aku belum juga pulang selarut ini. Aku kemudian menjawab bahwa aku sedang di jalan menuju rumah. Dan telepon pun aku tutup. Hari ini aku memang pulang terlalu malam. Tadi aku menghabiskan malam dengan teman kuliahku dulu. Kami mengobrol sangat lama dan tidak sadar kalau malam sudah larut. Sekarang sudah jam 11 malam. Dan aku masih di daerah Soekarno-Hatta sendirian mengemudikan mobilku menuju rumahku di daerah Cibiru, Bandung. Dan ini pertama kalinya aku masih di luar rumah selarut ini. Karena jujur saja, aku adalah orang yang penakut. Singkat cerita, hari semakin malam dan aku masih di jalan Soekarno-Hatta beberapa meter dari perempatan Buah Batu. Aduh, ternyata aku tidak keburu mengejar lampu hijau. Kutuku. Aku memang paling malas rasanya jika sudah berhenti di lampu merah Soekarno-Hatta ini. Karena waktu lampu merahnya lama. Lantas aku pun memundurkan sandaran kursiku agar badanku sedikit rileks. Tepat saat itu sebuah sepeda motor berhenti di sebelah kanan mobilku. Terlihat pengemudinya memakai jaket tebal dan dia hanya menggunakan helm half face. Dan entah kenapa dia terus saja melihat ke arah mobilku. Dia melihat ke arahku dan sesekali ke kaca belakang mobilku. Terus begitu, hingga akhirnya dia tancap gas begitu saja menerobos lampu merah. Astaga, cari mati orang itu. Umpatku dalam hati. Dan di saat yang sama aku melihat pengemis-pengemis mulai mendatangi mobil-mobil. Kebanyakan anak-anak. Mereka semua benar-benar mengemis. Hanya mengemis. Enak banget. Tidak ada usahanya. Ngamen kek. Bersihin jendela kek. Ujarku kesal sekali. Dan ini yang aku benci dari lampu merah. Hingga tidak berapa lama kemudian seorang pengemis mendekati mobilku. Ia berdiri di samping jendelaku. Dan seperti biasanya tanpa menengok ke arahnya, tanganku memberikan tanda bahwa aku tidak bisa memberikan uang. Tidak lama kemudian dia pergi. Berjalan tapi tidak jauh.
Dari kaca spion aku bisa melihat dia berhenti di samping jendela pintu belakang mobilku. Dia hanya berdiri, memandang ke dalam mobilku dan tidak melakukan apa-apa. Ya ampun, lihat apa sih dia? Tanyaku sembari segera melihat ke kursi belakang. Aku pun kemudian melihat laptopku yang tergeletak di kursi. Sialan, pasti pengemis itu berniat jahat dengan laptopku, dugaku. Namun, tiba-tiba aku dikagetkan dengan bunyi klakson. Iya, gara-gara pengemis itu aku sampai tidak sadar kalau lampunya sudah hijau. Aku pun segera tancap gas. Dan dengan kecepatan cukup tinggi aku meninggalkan pengemis tersebut. Astaga, lagi-lagi aku terjebak di lampu merah. Rutuku kembali. Kali ini di perempatan Samsat Metro. Aku pun terpaksa berhenti. Dan mumpung masih ingat, aku langsung memindahkan laptop yang tergeletak di kursi belakang ke kursi penumpang depan di sebelahku. Aku tidak mau lagi ada orang berdiri di sebelah jendelaku dan memandangi ke dalam seperti pengemis tadi. Itu membuatku tidak nyaman. Hingga tepat ketika aku selesai memindahkan laptopku, seorang pengemis datang ke jendela mobilku. Dan kali ini remaja wanita. Terlihat dia menyodorkan telapak tangan. Dengan agak kesal aku memberi tanda aku tidak bisa memberinya uang. Lantas, pengemis itu pun pergi. Namun lagi-lagi dari spion samping aku melihat dia berhenti di pintu belakangku memandang ke dalam. Lihat apa lagi dia? Laptop sudah kupindahkan. Tidak ada apa-apa lagi di sana. Pikirku waktu itu. Aku pun mulai merasa heran saat melihat pengemis itu menyodorkan telapak tangan juga. Terlihat seperti sedang meminta-minta. Sontak aku pun mulai merinding. Sebenarnya apa yang pengemis-pengemis itu lihat di kursi belakang mobilku? Dan dengan ragu-ragu aku melirik spion untuk melihat kursi belakang. Namun, tidak ada apa-apa. Kosong. Aku kemudian melihat lagi ke spion samping dan melihat pengemis itu masih berdiri di sana meminta uang. Kini aku mulai gemetaran. Singkat cerita, aku lihat lampu ternyata sudah kuning. Dan karena tidak sabar menunggu, aku membunyikan klakson dan mengedipkan lampu ke mobil di depanku untuk segera maju. Untunglah dia mengerti. Dia pun maju. Dan aku langsung tancap gas. Astaga, perasaanku tidak enak banget ini. Gumamku. Entah kenapa aku merasa takut sekali. Sepanjang daerah metro itu aku tidak berani melirik kemana-mana. Aku hanya memandang lurus ke depan. Rasa takutku semakin menjadi ketika aku melintasi jembatan penyeberangan metro yang memang terkenal dengan cerita-cerita gaibnya. Tenggorokanku mengering. Bahkan menelan ludah pun aku sulit. Aku mempercepat jalan mobilku sembari terus berdoa meminta perlindungan. Ingin rasanya aku cepat sampai di rumah. Hingga dari jauh aku sudah bisa melihat simpang 4 Gede Bage. Dan itu berarti perempatan terakhirku malam ini. Aku pun menginjak pedal gas semakin kencang.
Terlihat di depan lampu sudah kuning dan aku masih beberapa meter dari perempatan. Ya Tuhan, biarkan aku lewat perempatan ini, gumamku. Namun, entah kenapa malam ini rasanya aku sial sekali. Lampunya keburu merah. Mobilku berhenti di paling depan dan setengah mobilku melebihi garis putih karena terlambat berhenti. Jantungku berdetak kencang sekali. Nafasku mengalir tidak beraturan. Dan di saat yang sama beberapa pengemis di perempatan itu mulai bergerak. Entah kenapa kali ini mereka semua nampak seperti zombie. Terlihat sangat menyeramkan. Dan ketika ada seorang pengemis mendekati mobilku, rasanya aku ingin menangis. Kali ini yang mendatangi mobilku adalah seorang anak kecil lagi. Laki-laki dengan kepala hampir pelontos. Dia berdiri di samping jendelaku dan meminta uang. Lantas aku pun melihat ke arahnya. Tidak tahu apa yang aku pikirkan. Aku tidak membuka kaca dan tidak juga berniat untuk memberi uang. Aku hanya melihatnya saja. Singkat cerita, belum sempat aku berbuat apa-apa, pengemis itu lalu berjalan. Ia berjalan ke pintu belakang dan berhenti di sana. Lantas, dia melihat ke arah jendela dan meminta uang. Lihat apa sih sebenarnya dia? Gumamku dalam hati, dan dengan gemetar aku membuka jendela pintuku dan memanggil anak itu. Dia pun lantas mendatangiku dan aku lalu bertanya dengan gugup. Kamu kenapa minta uang ke belakang? Memang ada siapa di sana? Tanyaku. Itu ada nenek-nenek mau ngasih uang. Jawab pengemis itu dengan polos, yang sontak membuat seluruh tubuhku lemas seketika. Dan dengan sisa-sisa tenaga perlahan aku menengok ke kursi belakang dan melihat ada apa di sana. Dan benar, di kursi belakang mobilku terlihat duduk seorang nenek-nenek. Ia melihat ke arahku, menyelinga lebar, dan matanya bolong. Ah! Teriakku. Spontan aku menginjak pedal gas dalam-dalam, hingga kemudian aku merasakan benturan yang sangat luar biasa. Dan itu adalah hal yang terakhir aku ingat. Singkat cerita, besoknya aku terbangun di rumah sakit. Orang-orang kemudian berkata, aku salah karena melanggar lampu merah dan tertabrak mobil yang melintas. Ya Tuhan, andai saja mereka tahu yang sebenarnya. Lirihku dalam hati. Hari sudah larut malam. Aku sangat lelah dan mengantuk. Kepalaku pun pusing. Tapi aku memaksakan diri harus pulang dan mengendarai motorku. Dan benar, dalam keadaan setengah sadar ternyata aku masih bisa untuk mengendalikan motor. Motorku melaju dari arah Jalan Trunojoyo Bandung ke arah Sultan Agung menuju perempatan BIP, mal yang ada di Jalan Merdeka Bandung. Dan jalanan itu memang cukup sepi kalau malam hari. Aku pun sontak merasa takut. Aku kemudian mengemudikan motorku dengan kecepatan cukup tinggi. Dalam kondisi tubuh tidak sehat, tapi aku ketakutan yang memaksaku untuk mengebut. Aku sampai lupa mengoper gigi.
Dan hasilnya tepat di depan sebuah sekolah swasta ternama motorku berhenti. Mesin motorku tampak mengepul dan baunya seperti listrik terbakar. Dan motorku mogok. Mau tidak mau aku turun dari motor dan mengecek mesin motorku. Jujur saja aku merasa lelah sekali dan kesal karena harus memperbaiki motor. Namun baru saja aku bercongkok untuk melihat kondisi motorku, tiba-tiba dari arah Trunojoyo terdengar suara motor. Sontak, aku berdiri di samping motor dan berharap motor itu berhenti untuk menolong. Motor itu pun benar-benar berhenti. Aku kemudian langsung meminta tolong untuk mengecek motorku karena aku tidak tahu apa yang menyebabkan dia mogok. Tanpa banyak bicara dan membuka helmnya, orang itu langsung mengotak-atik mesin motorku. Dalam 15 menit dia berhasil membetulkan motorku. Motorku berhasil menyala kembali. Lantas aku pun mengucapkan terima kasih. Namun pria itu hanya mengangguk saja. Kemudian, aku pun mulai menaiki motorku dan saat akan melaju aku menoleh ke arah motor tadi untuk berpamitan. Namun, pria di sebelahku tadi sudah tidak ada. Saat itu aku yakin sekali kalau selain suara motorku tidak ada suara motor lain. Padahal sudah jelas orang yang menolongku tadi mematikan motornya sebelum mulai memperbaiki mesin motorku. Sontak, aku pun melihat sekeliling dan jalanan itu benar-benar sepi. Sementara antara waktu naik ke atas motor dan berpaling dari penolongku itu hanya memakan waktu beberapa detik saja. Singkat cerita, esok malamnya aku dan temanku melewati malam di kafe yang sama seperti malam kemarin. Aku pun pulang melewati Jalan Sultan Agung lagi, dari arah yang sama dengan kemarin. Dan di depan sekolah swasta itu aku melihat ada seorang yang sedang berjongkok memandangi motornya. Aku menghentikan motorku, dan saat menghampirinya orang berhelm itu mengatakan kalau motornya rusak. Dan tanpa basa-basi aku mencoba membetulkannya dan berhasil. Lalu, pemuda itu mencoba menaiki motornya yang sudah bisa menyala. Aku hanya terdiam. Dia tampak senang sekali dan berterima kasih. Dan aku hanya mengangguk. Beberapa detik kemudian dia membuka helmnya. Tiba-tiba urutan kejadian itu tampak seperti kejadian malam kemarin. Tapi dari sisi pandang yang berbeda. Tapi selebihnya sama seperti yang aku alami sekarang. Astaga, gumamku. Kini aku baru ingat semuanya. Lantas aku pun semakin terkejut karena saat si pengemudi membuka helmnya, terlihat wajahnya sama denganku. Benar, sama persis. Sontak aku pun langsung memutar, dan dalam beberapa detik saja aku telah pergi meninggalkan tempat itu. Begitulah. Perjalanan yang dilakukan malam hari memang mempunyai kesan yang tersendiri. Selain karena relatif lebih lancar, cuacanya juga cenderung sejuk. Namun, di balik hal-hal menyenangkan tersebut tersimpan sesuatu yang sangat mengerikan. Jadi, mohon untuk diingat, berdoalah sebelum kalian melakukan perjalanan.